Bab 1341. Beri saya jawaban yang jujur. Pembudidaya Adrune menatap Jonathan dengan ketakutan. Asura, jika memungkinkan, kami ingin hidup. Kami dapat menawarkan semua hal ini kepada Anda. Saat kultivator berbicara, dia memanipulasi energi spiritualnya untuk melepaskan semua cincin dari tangannya. Dia kemudian menggunakan energi ini untuk melambungkan cincin-cincin itu ke arah Jonathan. Setelah melihat ini, Jonathan menepuk-nepuk pinggangnya. Dari balik pakaiannya, sebuah garis tipis muncul, melewati cincin-cincin penyimpanan itu, dan sekali lagi menyembunyikan dirinya di pinggangnya. Meskipun tas penyimpanan di dunia kecil ini bisa ditumpuk dan ditempatkan tanpa batas, namun cincin penyimpanan tidak bisa. Tentu saja, Jonathan tidak akan membungkuk ke tingkat orang kaya baru, mengenakan selusin cincin penyimpanan di jari-jarinya. Namun, dia juga tidak tega berpisah dengan barang-barang ini, jadi dia tidak punya pilihan selain memakainya dengan cara disembunyikan di pinggangnya. Menerima benda itu, Jonathan memberikan anggukan kecil ke arah Sirius di kejauhan. Meskipun Sirius tidak tahu apa yang Jonathan rencanakan, dia tetap memilih untuk bekerja sama. Dia mencengkeram laras pistol itu dengan erat dan kemudian dengan paksa mendorongnya. Badan pistol menembus tulang belakang kultivator dan menghujam dalam-dalam ke bumi, secara mengherankan memaku pemuda berambut pirang dan bermata biru langsung ke tanah. Mendengar jeritan kesakitan dari rekannya, wajah pemuda pengendali spiritual itu menjadi semakin pucat. Sebelumnya, mereka telah bertemu dengan beberapa pembudidaya dari Upload, tapi dengan kerjasama tim mereka, orang-orang itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali dan dibunuh oleh dia dan rekan-rekannya. Baru saja, saat mereka menemukan Jonathan, mereka segera mengenali identitas beberapa orang. Bagaimanapun, mereka adalah pembunuh profesional. Meskipun mereka belum pernah ke setiap negara di bumi, mereka masih sangat akrab dengan tokoh-tokoh berpengaruh di setiap negara. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Jonathan, Asura, selalu berada di urutan teratas dalam daftar hadiah dari tahun ke tahun. Jonathan telah menjadi salah satu orang yang sangat keras kepala dan langka dalam daftar bounty dark web. Selama bertahun-tahun, banyak pembunuh yang telah jatuh saat mencoba menjalankan misi membunuh Jonathan. Adapun Sirius, sebagai perwakilan dari keluarga terhormat di dunia, dia secara alami terkenal di antara semua kekuatan besar. Jika seorang pembunuh Canaan bertemu dengan kedua orang ini, mereka pasti tidak akan memprovokasi mereka. Tapi para pembunuh asing ini, setelah beberapa kali berhasil bertemu dengan para pembudidaya dari Upload, mulai menjadi percaya diri. Mereka bahkan berani memprovokasi dua entitas teratas di alam dewa. Bahkan jika mereka ingin menyesal sekarang, sudah agak terlambat. Hei, pembunuh itu masih dalam keadaan kesurupan ketika dia mendengar suara rendah Jonathan. Apakah kau akan berbicara atau tidak? Aku tidak punya kesabaran untuk terus begini denganmu. Pemuda itu ditarik kembali ke dunia nyata dari penyesalannya oleh Jonathan dan kemudian dengan patuh melihat ke arah Jonathan. Asura, jangan ragu untuk bertanya apapun. Selama aku tahu, aku pasti akan memberitahumu semuanya. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Jonathan berbicara lagi. Kamu berasal dari faksi apa? Kapan kamu masuk? Bagaimana pintu masuk ke dunia kecil ketika Anda tiba? Bagaimana situasi antara tentara Sekutu Timur dan tentara Remdikian, dan apa tujuanmu? Serangkaian pertanyaan mengalir dari mulut Jonathan. Bahkan Sirius, yang berada di dekatnya, tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan kritis ini. Si pembunuh tidak menyangka Jonathan akan memberondongnya dengan serangkaian pertanyaan. Setelah mempertimbangkan dengan matang, dia akhirnya menjawab Jonathan. Nama saya Chandler, anggota Apokalipse dari Anglandur. Kami memasuki dunia kecil ini pada hari ketiga pembukaannya. Saat kami masuk saat itu, pintu masuk ke dunia kecil dijaga oleh keluarga Listen, dengan satu orang di alam ilahi dan lebih dari selusin di alam dewa. Namun, kami telah menerima berita pada saat itu bahwa keluarga Canaan lainnya dengan cepat berkumpul di Doveston. Mengenai berita tentang tentara timurmu yang bertempur melawan tentara Remdikian, kami benar-benar tidak tahu. Kami adalah pembunuh. Perubahan rezim, dan pergeseran negara, tidak berada dalam lingkup perhatian kami. Yang kami fokuskan hanyalah menghabisi target kami dan hadiah yang mengikutinya. Adapun tujuannya, saat pemuda itu berbicara, wajahnya tiba-tiba memerah.
Aku tidak bisa mengungkapkan tujuan kita. Bahkan jika aku punya sedikit saja kecenderungan untuk melakukannya, aku akan mati seketika. Apa yang kau bicarakan? Setelah mendengar kata-kata pembunuh itu, Sirius segera mengangkat kakinya, bertujuan untuk menginjak pipi pria itu. Tapi Jonathan melangkah maju, menghalangi jalan Sirius. Sirius, memang ada teknik serupa yang bisa mengukir kutukan jauh ke dalam medan kesadaran seseorang. Jika kultivator melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kutukan itu, mereka akan mati seketika. Mendengar kata-kata Jonathan, pemuda yang terbaring di tanah itu tiba-tiba memiliki percikan di matanya. Tepatnya, ini adalah kutukan semacam ini, yang ditinggalkan oleh pendiri apokalipse. Jika kita mengungkapkan informasi apapun tentang apokalipse, energi spiritual kita akan berbalik, dan kita akan menghancurkan diri kita sendiri. Sirius menatap Jonathan dengan kebingungan, hanya untuk melihat Jonathan mengangguk sebagai jawaban. Itu benar, kau bisa melihat teknik ini sebagai semacam jejak mental. Seperti ini bayangkan berlari telanjang di jalan pejalan kaki. Tindakan seperti itu sendiri tidak akan membahayakan Anda, tetapi Anda sama sekali tidak bisa memaksakan diri untuk melakukannya. Itulah pengekangan yang telah Anda pelajari dari waktu ke waktu. Jejak mental sedemikian rupa sehingga begitu titik tertentu dipicu, orang yang siulian tidak bisa tidak membalikkan energi spiritualnya, yang terasa persis sama seperti ketika Anda merasa malu, tanpa perbedaan apapun. Saat Jonathan berbicara, tatapannya tertuju pada pemuda itu. Dia hanya mengungkapkan setengah dari mantranya, membiarkan setengah lainnya tidak diucapkan. Hal ini, karena proses pengucapannya yang sangat sederhana, pernah dipuja oleh banyak kultivator di zaman kuno. Bagaimanapun, bahkan ketika membentuk kontrak tuan dan pelayan, seseorang harus mengeluarkan esensi darah mereka sendiri dan juga mengekstrak sepotong kesadaran pihak lain untuk berada di dalam bidang kesadaran mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk mengendalikan hidup dan mati pihak lain kapan saja. Namun, pendekatan ini juga memiliki kekurangan. Meskipun memungkinkan untuk mengendalikan tindakan seseorang melalui hidup dan mati sepenuhnya, masalah muncul ketika terlalu banyak kontrak tuan dan pelayan yang ditandatangani. Kesadaran kultivator sendiri akan menjadi berantakan, tidak memberikan manfaat bagi kultivasinya. Namun, jejak rasa spiritual seperti itu tidak membahayakan si perapal mantra. Jadi, pada zaman kuno, orang yang menciptakan jejak indera spiritual ini mulai terus-menerus menanamkan jejak pada orang lain, dan pada akhirnya, dia secara menakjubkan mengubah puluhan ribu orang di sebuah kota menjadi budak yang benar-benar taat pada perintahnya. Setelah kejadian itu, semua kekuatan besar pada saat itu memahami teror dari jejak indera spiritual. Akibatnya, mereka mengirim orang satu demi satu untuk memburu sang penemu. Dan langkah sang penemu bahkan lebih berani lagi. Dia benar-benar mengumumkan penemuannya sendiri kepada dunia. Hal ini secara langsung menyebabkan metode kultivasi jejak indera spiritual menjadi hal yang biasa seperti metode latihan pernapasan. Namun, hal ini mematikan, dan untuk sesaat, seluruh dunia kultivator dilemparkan ke dalam kekacauan total. Saat berjalan di jalan, semua orang berjaga-jaga, takut orang lain akan menanamkan tanda indera spiritual pada mereka. Akhirnya, ketegangan ini meningkat menjadi kekacauan besar yang melanda seluruh dunia kultivasi. Setelah itu, seluruh komunitas cendekiawan di Canaya bersatu. Selama 3 generasi, mereka benar-benar menghapus semua jejak mantra ini. Bab 1342. Sebuah mantra tunggal telah menyebabkan pengusiran kolektif oleh semua kultivator di Canaya selama hampir 200 tahun sebelum mereka akhirnya berhasil memadamkan sisa-sisa terakhir dari peninggalannya. Bahkan ketika teknik naga suci kuno ditulis, teknik ini telah direduksi menjadi legenda belaka, tanpa ada seorang pun yang menyaksikannya secara langsung. Tapi sekarang, mantra jahat itu telah muncul kembali di dunia. Seperti yang dijelaskan dalam teknik naga suci kuno, semua teknik di dunia yang memiliki jangkauan penyebaran yang luas, mudah dipraktekkan, dan memiliki fungsi tertentu, tidak bisa dihancurkan oleh manusia terlepas dari apakah itu ilmu hitam atau grid prinsip. Bahkan jika seseorang seperti Kaisar Fehoer, yang memiliki sumber daya yang tak tertandingi pada masanya dan mampu menekan semua musuh, secara paksa menghapus jejak teknik tersebut, mantra itu masih akan muncul kembali jika diberi waktu yang cukup.
Oleh karena itu, kemunculan kembali teknik ini merupakan hasil yang tidak terelakkan. Hal ini bisa terjadi melalui penemuan gua kuno, atau seseorang yang secara kebetulan menerima warisan. Namun, yang paling mengkhawatirkan Jonathan adalah waktu kejadian ini. Seboxia, Kaisar Remdik, Kiamat, Dunia Kecil Ilahi di Wilayah Barat, Dunia Kecil Doveston, Darah Suci Tempat Suci, Ramuan Penguat Charley. Warisan sejarah, terobosan teknologi, kemunculan alam rahasia, kebangkitan legenda. Setiap hal tersebut, jika diambil sendiri, sudah cukup untuk mengubah struktur dunia yang sudah berusia seabad. Tapi sekarang, mereka tumbuh seperti jamur, muncul terus-menerus. Mungkinkah ini benar-benar seperti yang diramalkan oleh keluarga Blackwood? Bahwa kehidupan ini adalah perjuangan terakhir dari langit dan bumi Kore sebelum kehancurannya. Semburan cahaya terakhir sebelum kegelapan yang akan datang. Jika itu yang terjadi, jalan untuk membudidayakan Grid Prinsip mungkin akan menjadi legenda bagi generasi mendatang. Jonathan. Sirius yang kebingungan memanggil Jonathan yang sedang melamun. Sejak Jonathan selesai berbicara beberapa saat yang lalu, dia melamun untuk beberapa saat. Jonathan menoleh untuk menatap Sirius. Jangan khawatir, aku hanya berpikir tentang pertempuran pasukan timur di luar. Ingin tahu bagaimana keadaan mereka. Sirius tentu saja bukan orang bodoh, dia bisa melihat dengan jelas bahwa kata-kata Jonathan hanyalah sebuah alasan. Namun, dia memilih untuk tidak menunjukkannya, karena setiap orang punya rahasia masing-masing yang harus dijaga. Apa yang harus dilakukan dengan mereka berdua? Haruskah mereka dibunuh atau dibebaskan? Sirius bertanya dengan canggung. Mendengar ini, Jonathan menghela nafas dan melambaikan tangannya dengan meremehkan. Bebaskan mereka. Ini adalah waktu yang sulit bagi semua orang sekarang, jadi biarkan saja mereka dengan nasib mereka. Setelah mendengar kata-kata Jonathan, pembudidaya asing itu bangkit dengan tidak percaya. Asura yang terhormat, kita akan bertemu lagi, dan ketika saat itu tiba. Pembudidaya asing itu berbicara dengan sangat antusias ketika Jonathan menebas pedang surga di pipinya, membelah kepalanya menjadi dua. Sirius menatap dengan mata terbelalak pada Jonathan. Bukankah kau bilang, aku berjanji padanya bahwa selama dia bekerja sama dengan kita, aku akan memberinya penyelesaian yang cepat, kata Jonathan dengan santai. Lihatlah betapa bahagianya dia, bahkan dalam kematian. Ngomong-ngomong, ini diambil dari anak itu. Sambil berbicara, Jonathan dengan santai melemparkan sebuah cincin penyimpanan. Sirius mengambilnya di tangannya, memfokuskan pandangannya pada cincin itu. Cincin itu adalah cincin hitam bergaya antik, dengan pola kepala naga yang digambar dengan garis-garis yang sangat sederhana. Ini adalah cincin dari keluarga Blackwood. Sebelumnya, dia dan dua orang lainnya dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah oleh Legiun Baju Besi Hitam. Semua cincin dan senjata mereka disita. Setelah melihat cincin itu, Sirius secara alami memahami maknanya. Seorang pembudidaya lain dari keluarga Blackwood telah meninggal di dunia kecil. Melirik ke arah Jonathan, yang sibuk mengumpulkan senjata yang berserakan di tanah, Sirius melambaikan tangannya untuk memanggil dua mayat dari tas penyimpanannya. Dia kemudian menyelipkan cincin keluarga Blackwood dan menyimpan kedua mayat itu di dalamnya. Terima kasih. Sirius membungkuk ke arah Jonathan sambil mengucapkan terima kasih. Jonathan dengan santai melambaikan tangannya. Cincin itu selalu menjadi milik keluarga Blackwood. Aku hanya mengembalikannya pada pemiliknya yang sah. Setelah mendengar kata-kata itu, Sirius tetap diam, berbalik dan berjalan ke arah pembudidaya yang terpaku di tanah di kejauhan. Ampuni aku. Pada saat itu, pembudidaya yang dipaku ke tanah benar-benar tidak mampu. Meskipun pembunuh mungkin terbiasa dengan risiko kematian, itu hanya berlaku untuk dibunuh secara instan dalam pertempuran. Namun, ketika seseorang merasa seolah-olah dipaku tanpa daya ke tanah, seseorang secara alami akan merasakan ketakutan dan keputusasaan dari lubuk hati mereka. Menanggapi permintaan belas kasihan dari kultivator, Sirius mengangkat kakinya dan menghancurkan rahang kultivator itu dengan sebuah tendangan. Segera setelah itu, dia menghunus tombaknya dan memutuskan urat tangan dan kaki kultivator tersebut. Karena membunuh anggota keluargaku, aku akan membiarkanmu mati di sini. Setelah Sirius selesai berbicara, dia menirukan Jonathan dengan mengambil cincin penyimpanan dari jari pria itu. Kemudian, tanpa menoleh ke belakang,
dia berbalik dan berjalan pergi. Di belakangnya, kultivator itu tidak bisa melakukan apa-apa selain berbaring tak berdaya di tanah, merintih. Karena rahangnya hancur, kultivator itu bahkan tidak bisa bunuh diri dengan menggigit lidahnya meskipun dia menginginkannya. Hanya ada dua kemungkinan yang menunggunya. Salah satunya adalah mati kehabisan darah secara perlahan, sementara yang lain akan dimakan oleh serangga atau binatang buas yang tertarik oleh aroma darah. Di dunia kultivator, itu adalah dunia anjing makan anjing dengan semua orang didorong oleh kepentingan mereka sendiri. Tidak ada perbedaan yang jelas antara yang benar dan yang salah. Meskipun Jonathan mungkin tidak setuju dengan pendekatan Sirius, dia pasti tidak akan pernah menghalangi Sirius. Jika dia berada dalam situasi yang sama, di mana anggota keluarganya sendiri dibunuh satu demi satu, reaksi Jonathan pasti akan lebih hebat daripada Sirius. Mereka berdua meninggalkan lembah dan mencapai puncak gunung untuk mencari Hayden. Sebelumnya, Jonathan telah menginstruksikan Hayden untuk mengambil tempat yang tinggi untuk mendapatkan sudut pandang. Namun, meskipun pertempuran di bawah telah berakhir, Hayden masih belum terlihat, dan dia juga tidak mengirimkan sinyal apapun. Jonathan mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Hayden menjadi lebih banyak bicara. Dia menjadi semakin sombong, terutama setelah menunjukkan bakatnya dalam hal formasi. Bahkan di bawah pengejaran tanpa henti di North Outer City, dia tidak bisa diam dan bertingkah seperti monyet yang gelisah, sehingga cukup memusingkan. Oleh karena itu, keheningan yang panjang terasa tidak biasa. Hayden. Jonathan berdiri di atas punggung bukit, memanggil dengan lembut. Sirius menatap sebuah batu besar yang berjarak 100 meter. Jika kita ingin memasang titik penembak jitu, bagian atas batu besar itu seharusnya menjadi lokasi yang sangat baik. Mereka berdua, yang satu memimpin dan yang lain mengikuti, melintasi jarak 100 meter untuk mencapai dasar batu besar itu. Setelah mengenali beberapa belati ajaib yang tertanam di batu besar itu, keduanya menghela napas lega di dalam hati. Teknik menggunakan belati sebagai tangga sudah pasti dilakukan Hayden. Hei, kau tidak tidur, kan? Jonathan berdiri di bawah batu besar itu, tertawa dan mengumpat, namun tidak ada satu pun suara yang terdengar dari atas batu. Hayden. Jonathan menghunus pedang surga dan dengan lembut memberi isyarat pada Sirius. Memperhatikan isyarat tersebut, Sirius mengambil tombaknya dan mengangguk sedikit. Dengan segera, mereka berdua melompat dari dua arah yang berbeda dan menyerbu ke atas batu besar yang tingginya lebih dari 20 meter. Bab 1343. Keduanya mendarat dengan mantap, satu di depan dan satunya lagi di belakang, pada kedua ujung batu besar. Bahkan jika ada sesuatu yang tidak beres di sana, selama mereka berdua bekerja sama, mereka pasti tidak akan kalah. Di luar dugaan, tidak ada situasi di atas batu besar pada saat itu bagi mereka berdua. Senapan sniper dipasang di atas, dan Hayden meringkuk seperti udang raksasa di salah satu sisi batu besar, gemetar tanpa henti. Hayden. Jonathan dengan cepat bergerak ke sisi Hayden, membalikkan tangannya dan langsung menekannya ke pergelangan tangan Hayden. Sial, jantungmu pasti berdetak setidaknya 300 kali dalam 1 menit. Apa yang sebenarnya terjadi? Jonathan dengan kuat memegang tangan Hayden dan berteriak dengan keras, Hayden. Bicaralah, apakah ada semacam serangan? Kekuatan hidup melonjak dengan liar ke dalam tubuh Hayden. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, selain beberapa luka ringan di bagian dalam, tidak ada masalah lain yang ditemukan. Namun pada saat itu, tangan Hayden berbentuk seperti cakar, dengan paksa menarik lengannya. Seolah-olah dia sedang mencoba menggulungnya menjadi telur. Sirius, yang berdiri di sampingnya, memasang ekspresi serius sambil berjongkok. Dia dengan cepat melepaskan rahang Hayden, mencegahnya menggigit lidahnya sendiri di tengah-tengah kejang yang hebat. Rasa sakit di rahangnya membawa secercah kejernihan kembali ke mata Hayden. Melihat Jonathan, tenggorokan Hayden terus-menerus mengeluarkan suara seperti belau yang patah. Pada saat itu, Jonathan tidak berani melepaskannya, dan dengan cepat berteriak pada Sirius, dia ingin bicara. Taruh dagunya kembali. Sirius melakukan apa yang diperintahkan. Saat dia mendorong dagu Hayden kembali ke atas, Hayden berkata, selamatkan aku. Aku merasa tidak enak. Tan, Goldstein, selamatkan aku. Ark. Raungan yang mengerikan bergema di seluruh pegunungan, bahkan menyebabkan Jonathan,
yang terbiasa dengan segala macam situasi hidup dan mati, merasakan kulit kepalanya tergelitik. Ada sesuatu yang meremas saya. Begitu banyak tangan yang mencengkeram saya dari dalam perut saya. Ada begitu banyak serangga. Saya tidak tahan lagi. Hayden berteriak kesakitan, suaranya terdengar tidak manusiawi. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, Sirius mengulurkan tangannya sekali lagi dan mematahkan rahang Hayden. Darah menyembur dari sudut mulut Hayden, dan kekuatan hidup yang mengalir melalui meridiannya melonjak ke lidahnya, memperbaiki organ yang hampir terputus itu sekali lagi. Seandainya Sirius sedikit lebih lambat tadi, Hayden pasti sudah menggigit lidahnya sendiri. Bahkan dengan rahangnya yang terkilir, Hayden terus meronta dan meraung dalam kegilaan. Dengan suara yang teredam, Hayden sebenarnya meminta yang lain untuk membunuhnya. Jonathan menatap langsung ke mata merah Hayden. Dalam tatapan Hayden, yang dilihatnya hanyalah permohonan ampun dan penderitaan. Jelas sekali, Hayden sedang mengalami siksaan yang luar biasa. Jonathan tidak bisa membunuh Hayden dan mengakhiri penderitaan Hayden. Sepanjang perjalanan mereka, meskipun Hayden dan dirinya pada awalnya membentuk aliansi untuk saling menguntungkan, hubungan mereka berevolusi jauh melampaui eksploitasi sederhana setelah semua yang mereka lalui. Bahkan hewan pun, setelah mendukung dan menemani satu sama lain selama berhari-hari, akan mengembangkan perasaan satu sama lain, apalagi manusia. Apa yang salah denganmu? Jonathan mengertakkan gigi, memeluk Hayden dengan erat. Keringat menetes dari ujung hidungnya. Energi spiritual, kesadaran, dan rasa spiritual terus-menerus melonjak di dalam tubuh Hayden. Tidak peduli seberapa banyak Jonathan mencari, dia tidak dapat menemukan masalahnya. Bunuh aku. Air mata memenuhi mata Hayden, dan dua kata yang tidak jelas terus terulang dari mulutnya yang terbuka. Tidurlah. Sirius mengulurkan tangan dan menekan tangannya pada dahi Hayden. Energi spiritualnya terus berputar di tangannya, dan di saat berikutnya, sebuah simbol aneh telah terbentuk. Melihat momen yang tepat, Sirius menyerang dengan sekuat tenaga dan melepaskan energi spiritualnya. Wajah Hayden memerah, pupil matanya membesar, terlihat seperti mayat saat dia terbaring di sana dengan mata terbuka lebar. Dan dengan berhentinya raungan itu, ketegangan di tubuh Hayden juga mereda. Jonathan, seorang kultivator alam dewa, dapat dengan mudah mengangkat lebih dari 100 kg pada hari biasa. Ketika dia menggunakan energi spiritualnya, itu sesederhana memegang sebotol air mineral. Namun, hanya dalam beberapa menit, rasanya seolah-olah semua kekuatan telah terkuras dari tubuh, benar-benar basah kuyup oleh keringat. Duduk lumpuh di samping Hayden, Jonathan perlahan-lahan menghembuskan napas keruh. Jonathan menatap Hayden, yang terlihat seperti sudah mati, dan mulai bertanya, apa dia baik-baik saja? Mendengar itu, Sirius menggelengkan kepalanya. Aku sendiri tidak yakin, tapi apa yang baru saja aku ringkas adalah jimat penekan roh dari keluarga Blackwood, sebuah jimat yang dirancang khusus untuk mengintimidasi indera spiritual para pembudidaya. Itu bisa membuat indera spiritualnya berada dalam kondisi kekacauan sementara, seolah-olah dia telah dilumpuhkan. Mendengar itu, Jonathan tidak bisa menahan tawa. Anda bisa saja mengatakan bahwa Anda telah menamparnya hingga pingsan. Dengan menghela napas lega, Jonathan sekali lagi menggenggam pergelangan tangan Hayden. Detak jantungnya sudah tenang. Apa yang sebenarnya terjadi dengan anak ini? Jika tubuhnya tidak terluka, bahkan setan batin pun seharusnya tidak menimbulkan reaksi seperti itu. Sirius menyalakan dua batang rokok, memberikan satu pada Jonathan, dan kemudian mulai berbicara dengan sedikit ragu-ragu. Jonathan, aku pernah merasakan kekuatan sihirmu. Aku yakin bahwa apapun luka fisik yang dialami seseorang, energimu bisa menyembuhkannya. Jadi, saya pikir masalahnya pasti bukan pada tingkat fisik. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Kathleen dan Stellario, dua bajingan itu, telah mengganggu Hayden sebelum mereka berpisah. Bagaimanapun juga, salah satu dari mereka adalah ahli sihir serangga, dan yang lainnya adalah ahli racun. Mereka mungkin punya cara untuk melakukan ini, kata Sirius. Mendengar itu, Jonathan mengangguk kecil. Apa yang kau sarankan memang mungkin saja terjadi, tapi sejujurnya aku tidak bisa menemukan jejak kecurangan dalam kondisinya. Ngomong-ngomong, bukankah kau menyebutkan ada kemungkinan kedua? Sirius berjongkok di samping Hayden,
dan setelah mendengar kata-kata itu, dia perlahan-lahan menghembuskan kepulan asap ke arah wajah Hayden. Kemungkinan kedua ini, aku tidak sepenuhnya yakin, tapi keadaannya sangat sesuai dengan ciri-ciri kecanduan narkoba. Kecanduan narkoba. Jonathan sedikit terkejut. Kemudian, tatapannya dengan bingung tertuju pada Hayden yang tak sadarkan diri. Di dunia ini, perjudian dan kecanduan narkoba adalah dua sifat buruk yang paling mematikan. Umumnya, siapapun yang terlibat dengan keduanya akan kehilangan semua yang mereka miliki. Namun, ini adalah cerita yang berbeda untuk anak kaya yang manja seperti Hayden. Dia terlahir dengan kekayaan yang tak ada habisnya, tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Memang, banyak pemuda kaya yang tidak memiliki tujuan hidup dan terjerumus ke dalam kebiasaan buruk karena pengaruh orang lain. Bagaimana mungkin Hayden bisa menjadi orang seperti ini? Dia tidak memiliki lubang jarum, kata Jonathan dengan sedikit tidak percaya. Kau jelas tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Sirius duduk di sampingnya dan menambahkan dengan datar, di keluarga Blackwood, salah satu anggota yang lebih muda telah kecanduan barang ini. Dia menyukai semua jenis obat yang perlu dihirup, dihisap, diendus, dioles, ditempelkan, pokoknya apa saja. Hanya narkoba tingkat terendah yang membutuhkan suntikan. Jonathan menatap Sirius dengan ekspresi yang sangat aneh. Aku tidak menyangka bakat seperti itu datang dari keluarga terhormat. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Apa anak itu berhasil berhenti? Sirius menggelengkan kepalanya sedikit. Bahkan sebelum dia punya kesempatan untuk berhenti, sang kepala keluarga, ayahku, memelintir kepalanya di depan umum. Bab 1344. Jonathan menatap kosong pada Sirius, lalu perlahan-lahan mengacungkan jempol. Blackwood, kau benar-benar santai, bahkan tidak mengampuni kerabat darah dagingmu sendiri. Kita harus melenyapkannya, kata Sirius dengan alis berkerut. Kita tidak bisa membuat preseden seperti itu. Jika yang lain mulai mengikutinya, dalam 3 generasi, keluarga kita akan hancur. Mendengar hal ini, Jonathan mengangguk kecil. Dia telah melihat preseden yang sama di keluarga Goldstein di Yellowview. Para talenta muda itu, yang terlahir dari keluarga yang kaya raya, setelah dinodai oleh perjudian dan narkoba, beberapa di antaranya akan menghambur-hamburkan kekayaan keluarga mereka, sementara yang lainnya berakhir dengan dilumpuhkan oleh orang lain. Hasil terbaik adalah dipenjara di rumah, menghabiskan hari-hari dalam keadaan linglung, perlahan-lahan mengubah diri sendiri menjadi mayat hidup. Sepertinya hal ini sangat berbahaya. Tapi sepertinya itu tidak benar, kata Jonathan, terlihat agak bingung pada Sirius. Jika Hayden telah mencapai alam ilahi, cornya pasti sangat kuat. Bahkan jika dia memiliki kebiasaan buruk karena tekanan yang luar biasa, tubuhnya yang ditempa di alam dewa seharusnya tidak bereaksi separah itu. Pada saat ini, Sirius juga agak bingung mendengar kata-kata ini. Kamu benar, bajingan kecil kita itu, meskipun seorang kultivator alam dewa, kehilangan kesabarannya ketika kecanduannya menyerang. Dia hanya menghancurkan apapun yang dia lihat. Secara logika, Hayden seharusnya tidak merasa tertekan seperti ini. Saat mereka berbicara, Sirius melihat sekilas cincin penyimpanan di tangan Hayden. Baiklah, mari kita berhenti menebak-nebak. Jika dia benar-benar seorang pecandu narkoba, maka cincinnya pasti membawa cukup banyak barang yang berhubungan. Mari kita buka dan lihat, maka kita akan tahu. Mendengar hal ini, Jonathan sedikit ragu-ragu. Namun, ia kemudian langsung melepaskan cincin itu dari tangan Hayden. Hayden, tolong jangan salahkan saya. Saat dia berbicara, Jonathan mengulurkan tangan dan dengan paksa menyeka cincin itu, secara langsung menggunakan energi mentalnya sendiri untuk sepenuhnya menghapus energi mental yang ditinggalkan Hayden di atasnya. Jonathan memandang Hayden tetapi tidak melihat reaksi apapun darinya. Perasaan spiritual di dalam cincin penyimpanan dan benda ajaib itu terkait erat dengan pikiran kultivator. Biasanya, penghapusan rasa spiritual seorang kultivator secara brutal seperti itu akan menyebabkan kultivator tersebut mengalami rasa sakit. Tapi sekarang, Hayden terbaring di tanah dalam ketenangan mutlak, bahkan tidak mengucapkan satu erangan pun. Jonathan menoleh untuk melihat Sirius di sampingnya. Apa asal-muasal runemu itu? Kau belum pernah membunuh seseorang dengan itu, kan? Mendengar hal ini, Sirius menatap Jonathan dengan tatapan tak bisa berkata-kata. Ini adalah pusaka keluarga,
sebuah rune yang diturunkan dari zaman kuno. Jika itu palsu, dia pasti sudah mati sekarang. Hentikan obrolannya dan segera periksa cincinnya. Menemukan alasan kegilaannya yang tiba-tiba adalah hal yang paling penting. Mendengar hal ini, Jonathan tidak banyak bicara. Dia membenamkan indera spiritualnya ke dalamnya dan mulai mencari dengan hati-hati. Peluru penembak jitu, beberapa makanan, instrumen magis, air, pakaian. Saat indera spiritual Jonathan menyaring semuanya, dia tidak menemukan jejak obat apapun. Kamu bisa melakukannya atau tidak. Pada saat ini, Sirius tidak memiliki kemiripan dengan perwakilan keluarga Blackwood. Dia mendekat, merebut cincin itu dari tangan Jonathan, dan mulai menggeledahnya seperti sedang berburu harta karun. Benda ini tidak harus terlihat seperti pil atau botol obat. Bisa juga dalam kemasan kartun, atau hanya menyamar sebagai sesuatu yang lain. Melihat tekad Sirius yang tak kenal lelah untuk menemukan obat terlarang itu, Jonathan hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Duduk di sebelah Hayden, Jonathan mengulurkan tangan dan sekali lagi menggenggam pergelangan tangannya. Pada saat itu, detak jantung Hayden sudah benar-benar tenang, dan tubuhnya perlahan-lahan meregang, benar-benar rileks. Meskipun dia tidak tahu alasan pasti kegilaan itu, namun melihat Hayden baik-baik saja, Jonathan akhirnya merasa tenang. Mungkin itu semacam penyakit khusus. Dengan pemikiran ini, Jonathan mengeluarkan beberapa dendeng dari tempat penyimpanannya dan mulai mengunyahnya. Sirius, jangan mencap semua anak muda itu jahat hanya karena anakmu sendiri tidak memenuhi harapanmu. Harus kukatakan, Hayden telah melakukannya dengan baik. Kerja keras mereka selama beberapa generasi adalah untuk membebaskan diri mereka sendiri dari kendali keluarga seperti keluargamu. Seseorang seperti Hayden, yang membawa harapan seluruh klan. Tidak mungkin leluhur terhormat dari keluarga Zing akan membiarkan dia menyentuh benda-benda berantakan itu. Saat ini, Sirius sedang dengan hati-hati mengidentifikasi apa yang ada di dalam kantong makanan yang dipegangnya. Mendengar kata-kata Jonathan, Sirius tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya pelan. Siapa yang bilang kalau bersikap tegas tidak akan menimbulkan kebiasaan buruk? Anak di keluarga kita itu, anak yang sedikit tidak biasa, punya bakat yang lebih besar dari Colton. Dia sebelumnya dipersiapkan untuk menjadi penerus keluarga Blackwood yang sah, tapi lihat apa yang terjadi pada akhirnya. Tahukah Anda alasan apa yang diberikan anak itu ketika dia ketahuan? Dia bilang tekanannya terlalu berat untuk dia tangani. Saat Sirius berbicara, dia secara bersamaan mengeluarkan botol kaca kosong dari cincin penyimpanannya dan mulai memeriksanya dengan hati-hati. Katakan padaku, alasan macam apa itu? Kita berasal dari keluarga terhormat. Dia tidak pernah kekurangan makanan atau minuman. Yang kami minta hanyalah agar dia fokus pada latihannya, namun dia mengaku berada di bawah banyak tekanan. Mendengar hal ini, Jonathan menatap Sirius sambil tersenyum. Anak-anak zaman sekarang menginginkan kebebasan, kau tidak bisa hanya mengharapkan mereka untuk menjadi seorang kultivator, mereka mungkin tidak. Awalnya, Jonathan hanya melirik dengan santai, tapi dia tidak pernah menyangka kalau pandangan ini akan membuatnya benar-benar terpana. Sirius, Jonathan berteriak dengan keras. Sirius sedang asyik mencari sesuatu ketika teriakan Jonathan yang tiba-tiba mengagetkannya. Sambil menghunus senjatanya, Sirius merendahkan tubuhnya seperti macan tutul, membelakangi Jonathan, dengan posisi siap bertempur kapan saja. Angin gunung berhembus dengan lembut saat Sirius melihat sekeliling, matanya dipenuhi dengan kehati-hatian. Ada apa? Sirius bertanya dengan suara dingin. Pada saat ini, Sirius sepenuhnya mempercayakan punggungnya pada Jonathan. Tindakan kepercayaan ini saja sudah berbicara banyak. Tapi pada saat ini, Jonathan tidak punya waktu untuk mengurusi masalah ini. Sebaliknya, dia dengan cepat pindah ke sisi Sirius. Di mana kau menemukan botol itu tadi? Botol. Sirius mengerutkan kening pada Jonathan, lalu memberi isyarat dengan lembut, memegang botol yang tadi di tangannya lagi. Maksudmu yang ini? Melihat botol yang tidak asing itu, Jonathan merebutnya dari tangan Sirius. Setelah membukanya, sedikit rasa pahit, mirip dengan rasa mukwat, tercium di udara, sesaat dan tidak kentara. Sementara itu, Jonathan melihat ke arah Hayden dengan ekspresi serius di wajahnya. Tidak perlu mencari lebih jauh lagi, aku sudah tahu apa yang terjadi dengannya. Mendengar hal ini, Sirius mengambil botolnya lagi,
lalu menunduk untuk mencium aroma yang sudah menghilang di dalamnya. Dia menatap Jonathan dengan bingung. Ini tidak terlihat seperti obat terlarang, kan? Mendengar hal ini, Jonathan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak akan bisa menemukan barang ini di pasaran, bahkan tidak beredar di manapun di seluruh dunia. Apa kau ingat gadis berusia 18 tahun, ke sana, yang kubawa kembali dari Remdik? Sirius merenung sejenak. Apa yang kau maksud adalah gadis yang hampir mati di Merania, gadis yang membantumu membawa Charlie kembali. Itu dia, Jonathan berkata dengan suara yang dalam, guci ini adalah miliknya. Benda yang ada di dalamnya disebut darah suci. Bab 1345. Darah suci. Mendengar istilah itu, Sirius mengerutkan alisnya. Meskipun memeras otaknya, dia tidak bisa menemukan sedikit pun informasi. Dari mana benda ini berasal? Apa kau yakin Hayden menjadi gila karenanya? Jonathan memberikan anggukan kecil. Aku yakin, benda ini adalah produk dari Sanctuary. Benda ini memiliki kekuatan untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang ke alam dewa secara paksa. Segera setelah kata-kata Jonathan diucapkan, sosok Sirius sedikit menegang. Tempat perlindungan, itu bisa secara paksa mengangkat seseorang ke alam dewa. Sirius menatap toples kosong di tangannya, matanya berkedip-kedip tanpa henti. Mereka, dari keluarga terhormat, dan semua pembudidaya di seluruh dunia, menghabiskan seluruh hidup mereka berjuang untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan segala cara yang mungkin. Alam dewa dapat dicapai oleh 1 dari 10.000 orang kultivator, tingkat yang tidak berani diimpikan oleh banyak orang. Sebagai hasilnya, alam dewa menjadi tujuan umum dari hampir semua orang Siulian. Ada banyak orang yang mengabdikan puluhan tahun untuk berkultivasi dengan tekun, namun tetap terjebak di tingkat alam dewa sampai hari kematian mereka. Mereka bahkan tidak dapat menyentuh pinggiran alam dewa, dan pada akhirnya, mereka hanya dapat meninggal dunia dalam keadaan menyesal. Tapi sekarang, Jonathan mengatakan pada Sirius bahwa bahkan para pembudidaya alam dewa pun bisa diproduksi secara massal. Bagaimana mungkin Sirius bisa menerima situasi seperti itu? Fakta bahwa Charlie dapat memproduksi Grandmaster secara massal telah membuat keluarga Blackwood berjuang untuk mengatasinya. Sekarang setelah pembudidaya alam dewa dapat diproduksi secara massal, apa arti dari kultivasi yang sulit dari para pembudidaya dunia? Jonathan, tidak pantas bercanda tentang hal seperti itu, kata Sirius dengan tidak wajar. Jonathan menatap Sirius dan berkata dengan acuh tak acuh, apa aku pernah bercanda denganmu? Dia mengambil botol kosong itu dan menggantinya di tempat penyimpanan Hayden. Apa kau masih ingat kenapa Remdik mengerahkan separuh teknologi dan pembudidaya Angkatan Darat Barat untuk menangkapku padahal yang kulakukan hanya mencegat Charlie? Remdik tidak sepenuhnya memahami eksperimen genetik Charlie, dan pada kenyataannya, mereka juga tidak menganggap eksperimen itu terlalu serius. Jika bukan karena Remdik mengesampingkan rencana eksperimen Charlie tidak akan memilih untuk kembali ke Tiongkok bersamaku. Setelah mendengar kata-kata Jonathan, Sirius mulai terus mengingat kejadian yang dia temui ketika dia pergi ke Remdik Barat untuk menemui Jonathan. Sebenarnya, kedelapan keluarga terhormat selalu menganggap kejadian di Remdik itu membingungkan. Untuk kekuatan besar manapun, urusan manusia harus ditangani oleh manusia, dan urusan para kultivator harus ditangani oleh para kultivator itu sendiri. Meskipun tidak ada yang secara eksplisit menyatakan aturan itu, semua orang tampaknya mematuhinya secara naluriah. Itu terutama untuk menjaga dari serangan pengurang dimensi lawan. Itu seperti saat Remdik dan Chanaya berperang di Doveston. Remdik berani mengirim pembudidaya berpangkat tinggi untuk mencapai terobosan di belakang tentara sekutu timur Chanaya, tetapi mereka sama sekali tidak berani melakukan pembantaian besar-besaran dari belakang. Selama ini, para pembudidaya itu telah menargetkan pasukan tentara sekutu timur. Bahkan jika mereka melewati kota seperti Kransby, mereka tidak pernah secara aktif membunuh manusia. Mungkin jumlah pembudidaya berpangkat tinggi di Chanaya tidak sebanyak di Remdik, tapi begitu mereka mengambil tindakan terhadap warga sipil, mereka kemungkinan besar akan membuat para pembudidaya Chanayan benar-benar marah. Pada saat itu, jika Jonathan benar-benar menyatukan sekelompok pembudidaya tingkat tinggi untuk mendatangkan malapetaka, menjarah, dan membalas dendam di berbagai kota di Remdik, itu akan menjadi masalah besar.
Jika seorang kultivator tingkat tinggi benar-benar melepaskan semua pengekangan dan membalas dendam pada sebuah faksi, itu akan menjadi bencana. Dalam satu malam, seorang praktisi Siulian tingkat tinggi dapat membunuh ribuan orang dan berpindah ke kota lain atau bahkan ke negara lain tanpa diketahui oleh siapapun. Itu akan menjadi hasil terburuk, karena pelakunya tidak akan pernah bisa ditangkap. Itu juga mengapa Jonathan, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dapat mengintimidasi 8 keluarga terhormat. Mengikuti logika itu, bahkan jika apa yang dilakukan Jonathan pada Charlie telah mempengaruhi kepentingan Remdik dan membahayakan penyebaran strategis mereka, mereka seharusnya, paling tidak, memobilisasi pembudidaya tingkat tinggi untuk mengepung Jonathan. Namun, pada saat itu, situasinya sedemikian rupa sehingga semua pembudidaya dan pasukan dari seluruh Angkatan Darat Barat telah berangkat ke Merania. Mereka bahkan melanggar perjanjian internasional, memimpin dalam menggunakan rudal jelajah di dalam wilayah Merania. Pada saat itu, Angkatan Darat Susona, Angkatan Darat Misona, Legiun Yalegar, dan Angkatan Darat Zaidam dari kantor Asura telah memulai pengerahan pasukan di masa perang. Jet tempur, berbagai jenis rudal, gugus tugas, dan bahkan amunisi khusus dari Doveston telah memasuki kondisi siap. Mereka berada di ambang memulai perang habis-habisan. Charlie sendiri seharusnya tidak menyebabkan kehebohan seperti itu. Pada akhirnya, semua itu hanya bisa dikaitkan dengan teknologi genetik terobosan yang dikuasai oleh Charlie. Tapi sekarang, Sirius akhirnya mengerti. Hal yang benar-benar luar biasa adalah gadis Remdik yang dia selamatkan. Sirius berkata dengan sedikit cemas, jadi, benda ini benar-benar bisa mengangkat seseorang ke alam dewa. Mendengar itu, Jonathan mengangguk kecil. Tapi kau tidak perlu terlalu bersemangat. Tempat suci Remdik adalah organisasi yang sangat istimewa. Darah suci ini memang bisa membantu mereka memproduksi kultivator alam dewa secara massal, tapi mereka tidak bisa meniru hasilnya. Pertama, Remdik adalah negara di mana kekuasaan dan kekuatan militernya sangat terpusat. Mayoritas pembudidaya bangsa dengan sepenuh hati mengabdikan diri mereka pada konsentrasi otoritas nasional. Bahkan dalam keadaan normal, tidak mungkin ada terlalu banyak orang yang berpangkat tinggi. Bagaimanapun juga, orang yang berkultivasi dipilih dari antara ratusan juta orang. Di antara mereka yang tersedia untuk diseleksi, ada juga banyak orang Siulian yang dapat memasuki tempat suci dan dapat dibina sejak usia muda. Sekalipun keluarga Anda banyak dan berkembang, paling banyak, jumlah Anda hanya ratusan ribu. Anggota inti hanya beberapa ribu. Dibandingkan dengan tingkat kematian yang dibawa oleh darah suci, jumlah kalian tidak bisa menahannya. Mendengar itu, Sirius akhirnya sedikit tenang. Itu normal jika obat sekuat itu disertai dengan tingkat kematian yang tinggi. Jika tidak ada konsekuensinya, hal ini mungkin cukup untuk menjerumuskan Remdik ke dalam kekacauan. Namun, kata-kata selanjutnya dari Jonathan benar-benar memadamkan kegembiraan yang tersisa dari Sirius. Benda ini memiliki karakteristik kedua. Hanya keturunan Kaisar Remdik yang bisa mengkonsumsi darah suci. Itu karena zat ini berasal dari ekstrak hati Kaisar Remdik yang telah dimurnikan. Kaisar Remdik. Sirius menatap Jonathan dengan ekspresi bingung. Bukankah Kaisar Remdik sudah meninggal 1800 tahun yang lalu? Jonathan mengulurkan tangan dan menepuk peti mati di belakangnya. Orang ini sudah meninggal selama 1600 tahun. Aku sudah cukup terbiasa dengan monster tua yang tidak pernah mati. Kondisi kedua hampir sepenuhnya memadamkan ambisi Sirius untuk mendapatkan darah suci. Bagaimanapun juga, tidak mungkin bagi keluarga Blackwood untuk membawa garis keturunan Kaisar Remdik. Oleh karena itu, meminum darah suci tidak ada gunanya. Saat Sirius hendak mengagumi keajaiban darah suci, dia menatap Hayden dengan ekspresi bingung. Itu tidak benar. Hayden bukan keturunan Kaisar Remdik. Jadi bagaimana mungkin dia bisa meminumnya? Jonathan sedikit terkejut dengan pertanyaan Sirius. Dengan segera, dia menatap bingung ke arah Hayden. Total ada kurang dari 6 botol minuman ini. Awalnya, kesana sangat ingin pergi ke daerah tropis untuk melihat laut dan pantai, jadi aku memberikan semua darah suci yang kumiliki kepada kesana di Edenic Heih. Tetapi mengapa benda ini bisa berakhir di tangan Hayden? Dan dari kelihatannya, sepertinya Hayden juga meminumnya. Apa yang dilakukan orang-orang dari tentara sekutu timur itu saat aku berada di garis depan melawan Ivanov? Bab
1346. Melihat ekspresi bingung Jonathan, Sirius tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit skeptis. "Jonathan, kau tidak menipuku, kan?" tanyanya. Jonathan menunjuk ke arah Hayden. "Apa kau, yang lalu, Sirius terdiam sejenak, mengingat kembali penampilan Hayden yang terlihat sangat kesakitan, dan menyadari bahwa dia tidak bisa memastikannya. "Sudahlah, jimat penekan rohku akan membuatnya tertidur selama beberapa jam. Kita bisa bertanya langsung padanya saat dia bangun, dan semuanya akan menjadi jelas," saran Sirius. "Sekarang, kita harus pergi dari tempat ini. Dua pembunuh apokalipse yang muncul di sini membuatku curiga mungkin ada lebih banyak lagi di sekitar sini." Jonathan mengamati sekelilingnya, yang didominasi oleh gunung-gunung tinggi yang tak berujung, puncak demi puncak, tanpa pemandangan yang jelas di kejauhan. "Ayo kita pergi. Di sini tidak terlalu aman," kata Jonathan dengan tenang. Lokasi mereka saat ini hanya berjarak 50 km dari kota luar utara. Meskipun lokasi seperti itu akan cukup untuk menghindari pencarian di dunia luar, rasanya agak tidak aman di dalam dunia kecil ini. Jika lokasi ini berada di dunia luar, itu akan cukup untuk menghindari pencarian. Namun, di dunia kecil ini, tampaknya agak kurang aman. Jonathan memiliki teknik alam dewa, tetapi para pembudidaya yang keluar dari kota luar utara semuanya berada di alam dewa juga. Setelah beberapa ribu dari mereka tersebar, hanya perlu beberapa jam untuk mencari area ini. Selain itu, Kathleen dan Stellario bahkan lebih dekat dengan mereka. Meskipun Jonathan tidak tahu apa yang mereka berdua diskusikan setelah pergi, dia mengerti bahwa bahkan setelah menghadapi hidup dan mati beberapa kali, baik dia maupun Kathleen belum mengungkapkan semua kartu truf mereka. Jonathan tidak memiliki bukti konkret, tetapi dia bisa berempati. Jika dia terdesak ke dalam situasi hidup atau mati, dia masih memiliki 3 kemampuan yang belum digunakan: aktivasi penuh kekuatan hidupnya, baju zirah naga, dan kemampuan untuk memasuki kondisi hiruk-pikuk. Untuk Sirius dan kelompoknya, mereka mungkin memiliki lebih banyak trik di lengan baju mereka. Jika tidak, orang-orang yang terlahir sebagai bangsawan ini tidak akan bisa bertahan sampai saat ini. Yang paling mengkhawatirkan Jonathan, selain ancaman dari North Outer City dan Kathleen, adalah salah satu pendiri apokalipse, Blaze. Individu ini, seperti halnya Jonathan, adalah tokoh terkenal di Dark Web. Jonathan saat ini merupakan pembudidaya paling rendah profilnya di Dark Web dengan sejarah bertahan secara konsisten. Blaze, di sisi lain, adalah seorang pembunuh yang tidak pernah meleset. Ketika organisasi pembunuh apokalipse didirikan, organisasi ini hampir mengacaukan seluruh dunia pembunuh bayaran. Organisasi yang didirikan oleh 3 legenda ini, Blaze, Full, dan Punisher, menarik banyak pembunuh bayaran untuk bergabung dengan reputasi mereka. Mereka berhasil membentuk kembali seluruh industri pembunuh bayaran di seluruh dunia dengan pendekatan yang tampaknya tanpa kekerasan, menjara akumulasi berabad-abad di Dark Web. Di antara ketiga orang ini, Punisher hampir mati di penjara Northern Crimson, jadi Jonathan tidak mempertimbangkannya. Full adalah seseorang yang belum pernah Jonathan temui secara langsung, namun menurut rumor yang beredar, Full hanya pernah sekali gagal dalam sebuah misi dalam karirnya. Di urutan teratas dalam daftar adalah Blaze, seorang ancaman besar. Kembali ke wilayah barat, bahkan ketika Jonathan telah mendapatkan prinsip of blood yang lengkap dan prinsip of slaughter yang tidak lengkap, dia masih tidak dapat menahan serangan biasa dari pembudidaya alam ilahi seperti Damoyed dan Kenado. Dalam situasi di mana bertahan hidup tampak mustahil, Blaze entah bagaimana telah menggunakan item sihir spasial untuk membawa Jonathan ke tempat yang aman. Teknik seperti itu penuh teka-teki dan tak terduga. Di dunia kecil ini di mana para pembudidaya alam dewa tidak dapat mencapai prinsip surgawi, prinsip kekuatan Jonathan telah lenyap, meninggalkannya sebagai alam dewa dengan intensitas energi spiritual yang sangat tinggi. Sebaliknya, Blaze telah menjadi ancaman terbesar. Di luar dunia kecil ini, Blaze, sebagai God Realm, dapat sepenuhnya memanfaatkan spatial prinsip untuk memasuki medan kekacauan. Namun, hal ini tidak dapat dikaitkan hanya dengan kekuatan Blaze. Menurut spekulasi Jonathan, entah dipinjam atau ditemani oleh pembangkit tenaga listrik alam ilahi seperti yang bersembunyi di peti matinya sendiri, Blaze memiliki cara untuk menggunakan prinsip of strength di dunia kecil ini.
Meskipun kekuatan hidup Jonathan berasal dari prinsip of life, itu masih kalah jika dibandingkan dengan prinsip asli. Jika dia menghadapi Blaze, peluangnya untuk kalah lebih dari 90%. Awalnya, Blaze berusaha menggunakan prinsip of slaughter milik Jonathan untuk memicu perang di seluruh dunia, berniat untuk melepaskan bencana apokaliptik yang disebutkan dalam Emperor's Tomes. Inilah sebabnya mengapa dalam beberapa pertemuan mereka, Blaze tidak hanya menahan diri untuk tidak menyerang Jonathan, tetapi juga memberinya bantuan yang signifikan. Akan tetapi, keadaan bisa berubah. Orang-orang berubah seiring berjalannya waktu, dan Jonathan tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi saat mereka bertemu lagi. Dalam situasi ini, yang terbaik adalah bermain aman. Dengan cepat memperbesar peti mati dan melemparkan Hayden ke dalam, mereka berdua berbalik dan berlari ke arah yang telah mereka pilih. Mengikuti tanda di peta, mereka dengan hati-hati mengidentifikasi rute mereka dan memutuskan untuk menuju ke Colstrax terlebih dahulu untuk memeriksa apakah mereka dapat menemukan cara untuk menyeberangi sungai. Dibandingkan dengan wilayah utara, Jonathan memiliki sedikit pengetahuan tentang wilayah selatan, dan Sirius sebelumnya telah menggunakan metode rahasia untuk mencari anggota keluarga Blackwood yang lain di wilayah utara tapi tidak mendapat respon. Kemungkinan besar mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk berada di wilayah selatan. Dengan kematian anggota klan mereka, Sirius juga harus mencari Anderson untuk berdiskusi. Mereka berdua dengan cepat menghilang ke dalam hutan belantara. Setelah mereka pergi, sebuah sudut batu besar mulai berubah bentuk seolah-olah ada riak di udara. Sebuah sepatu terangkat dari riak tersebut, diikuti oleh sebuah langkah yang mendarat di atas batu besar itu. Pria itu mengenakan sepatu kulit dan setelan jas, dengan rambut pendek keemasan yang disisir rapi, dan memegang sebuah bola hitam yang aneh di tangannya. Pemuda yang tersenyum dan tampan ini tidak lain adalah Blaze, pembunuh nomor 1 dalam daftar pembunuh. Melihat kepergian Jonathan dan Hayden dari kejauhan, mata Blaze dipenuhi dengan kegembiraan. Jonathan juga tahu tentang Sanctuary. Sepertinya keberuntungannya juga tidak buruk. Waktunya masih sedikit, dan kru beraneka ragam yang berkumpul ini agak tidak berguna. Sepertinya kita perlu sedikit mempercepat rencana kita, kata Blaze. Sambil berbicara, Blaze memanggil meja makan dan mulai memasak steak dengan berbagai peralatan yang dia keluarkan dari cincin penyimpanannya. Setelah sekitar 10 menit, beberapa sosok dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat akhirnya muncul dari arah lembah di bawah gunung. Dalam beberapa detik, mereka semua melompat ke puncak gunung dan mendarat di atas batu besar. Blaze saat ini sedang menikmati sepotong steak, dan ketika yang lain melihatnya menikmatinya, tak satu pun dari mereka yang berani bersuara. Mereka semua menemukan tempat duduk mereka dan mulai menyantap makanan di piring mereka. Setelah menelan daging sapi, Blaze menatap semua orang dengan senyuman lembut. Benar, kita harus memperlakukan makanan dengan serius seperti ini. Dimulai dengan Full, ceritakan apa yang telah kamu temukan. Full meletakkan sebuah cincin penyimpanan hitam. Ini adalah cincin pembudidaya alam ilahi dari keluarga Rosmakzov. Selain itu, sebelum dia meninggal, dia mengungkapkan informasi penting bahwa keluarga Koslin, yang berkuasa di EPA Utara, telah memasuki dunia kecil. Saya menduga bahwa 12 keluarga pencerah lainnya juga telah masuk ke sini. Operasi kita kali ini mungkin akan sedikit rumit. Mendengar kata-kata Full, Blaze mengambil cincin penyimpanan sederhana ke tangannya. Sambil dia memeriksanya berulang kali, tatapannya tetap sangat lembut. Kedatangan mereka baik-baik saja. Dunia kecil ini sudah menjadi tanah tanpa hukum. Ini adalah tanah air kita. Karena mereka ada di sini, mari kita buat mereka tinggal di sini. Bab 1347. Para kultivator dari berbagai keluarga, negara, sekte, organisasi pembunuh, dan para pencerah yang terhormat ikut bergabung. Mereka semua mengubah situasi yang sudah rumit menjadi gado-gado yang lengkap. Di atas puncak gunung itu, Full dan yang lainnya masing-masing berbagi kecerdasan yang telah mereka kumpulkan. Kelompok pembunuh itu tampak seperti sedang menikmati piknik, dengan tenang menikmati pemandangan gunung yang indah. Blaze duduk di tepi sebuah batu besar, dengan tenang mendengarkan laporan dari bawahannya, tatapannya tertuju ke lembah di bawah. Di sana, mayat-mayat pembunuh apokalipse, yang dibunuh oleh Jonathan, telah menarik binatang buas yang sangat besar. Namun,
mayat-mayat itu tidak cukup untuk memuaskan nafsu makan para raksasa itu. Raksasa-raksasa di bawahnya sudah mulai saling mencabik-cabik satu sama lain untuk memperebutkan makanan. Blaze menatap para raksasa itu. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia sudah menghilang di atas bebatuan besar. Dengan segera, raungan dahsyat bergema di seluruh lembah. Mendengar suara dari bawah, beberapa pembunuh berdiri, siap untuk beraksi. Meskipun mereka adalah pengikut setia Blaze, mereka belum pernah menyaksikan Blaze mencabut nyawa dengan tangannya sendiri. Bahkan ketika dia tiba di dunia kecil, Blaze hanya dengan santai menikmati dirinya sendiri seolah-olah dia sedang berlibur, tidak pernah mengambil inisiatif untuk bertindak di depan orang lain. Dengan kesempatan yang begitu besar, orang-orangnya merasa bahwa akan sangat disesalkan jika mereka tidak melihatnya. Saat semua orang hendak berdiri, Full dengan lembut meletakkan pisau dan garpunya. Aturan Blaze sederhana, siapapun yang melihatnya beraksi akan mati. Apakah ada di antara kalian yang ingin mengujinya? Full mungkin terlihat tua, namun pada kenyataannya, dia baru berusia 60 tahun. Pada usia itu, orang biasa tidak akan dianggap terlalu tua. Namun, baik di dunia kultivator atau pembunuh, seseorang seperti itu sudah dianggap tua. Bagaimanapun, usia memiliki pengaruh besar pada stamina seseorang. Jika seorang kultivator cukup berbakat, masa jayanya seharusnya dimulai dari usia 30 tahun dan berlangsung sampai 45 tahun. Untuk setiap tahun selama periode itu, mereka akan membuat kemajuan yang luar biasa. Bahkan jika mereka tidak dapat mencapai terobosan, pemahaman mereka tentang pertempuran dan taktik akan tumbuh lebih kuat. Untuk seseorang setua Full, tidak peduli kekuatan besar mana yang dilemparkan, mereka akan ditempatkan dengan aman di belakang. Mereka pada dasarnya akan menjadi figur yang tidak akan dengan mudah mengambil tindakan. Namun, Full masih aktif dalam dunia pembunuh tanpa sedikit pun keinginan untuk mundur. Hal itu, dengan sendirinya, menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Setelah mendengar kata-kata Full, para pembunuh bayaran, satu persatu, menekan rasa ingin tahu mereka dan akhirnya kembali ke tempat duduk mereka. Salah satu dari para pembunuh itu tidak diragukan lagi adalah orang yang terkenal di Dark Web. Namun, mereka sama sekali tidak bersikap sombong di sana. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ruang di depan semua orang sedikit bergejolak. Sosok berlumuran darah muncul dari kehampaan. Memegang bola mata yang lebih besar dari bola basket, Blaze menyeringai puas. Apa semuanya sudah selesai makan? Jika tidak cukup, ada makanan tambahan. Bahkan para pembunuh berdarah dingin itu merasakan perut mereka berbalik saat mereka melihat Blaze meletakkan bola mata berlumuran darah di atas meja. Satu persatu, mereka dengan cepat memasukkan steak dari piring mereka ke dalam mulut mereka, lalu berdiri dan pindah ke samping. Melihat semua orang seperti itu, Blaze cemberut. Cak, tak satu pun dari kalian yang mengerti kelezatan makanan. Oh, terserahlah. Tidak ada gunanya berbicara dengan kalian semua karena kalian hanya tahu pembantaian dan tidak mengerti kehidupan. Sekarang kita sudah selesai makan, ayo kita pergi. Menurut peta, kota luar utara berjarak lebih dari 50 km. Pertama-tama, mari kita kuasai kota luar utara terlebih dahulu. Itu akan membuat segalanya menjadi sedikit lebih nyaman. Di tepi Colstrax, Jonathan, yang membawa peti mati kuno di punggungnya, berdiri di samping Sirius. Keduanya menampakkan ekspresi serius. Hanya ada dua cara untuk menyeberang antara wilayah utara dan selatan dunia kecil. Mereka bisa melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, melewati 2 gerbang Yanopolis dari utara ke selatan. Namun, 2000 tahun yang lalu, setelah keluarga-keluarga bawahan memberontak terhadap keluarga putih, mereka menutup Yanopolis dari dalam. Sejak saat itu, orang-orang di dalamnya hanya bisa masuk dan keluar melalui jalur teleportasi yang terhubung dengan kota luar selatan dan kota luar utara. Jalur itu tidak bisa digunakan lagi. Pilihan lainnya adalah menggunakan lingkaran teleportasi yang terletak di kota luar selatan dan kota luar utara untuk transportasi. Namun, Jonathan dan teman-temannya telah membuat kekacauan di kota luar utara. Mereka membunuh 2 gubernur dan bahkan merampas segel gubernur mereka. Dengan demikian, jika mereka menuju ke kota luar utara, mereka akan dikepung oleh legiun baju besi hitam. Selain itu, meskipun kota luar utara dalam keadaan kacau,
segel gubernur dapat digunakan untuk mengaktifkan susunan teleportasi ke kota luar selatan. Namun, Neil dari kota luar selatan tidak bagus. Jika kelompok itu pergi ke kota luar selatan pada saat itu, mereka akan hancur. Hanya ada dua jalur yang diblokir, membuat Jonathan dan Sirius hanya memiliki satu cara untuk mencapai wilayah selatan. Mereka harus menyeberangi sungai. Beberapa saat yang lalu, saat mereka berdua mencapai tepi sungai, mereka menghadapi serangan dari seekor iblis raksasa yang bersembunyi di dalam air. Untungnya, mereka berdua sangat kuat. Mereka tidak hanya menghindari serangan itu tetapi juga berhasil melukai binatang itu. Tepat setelah binatang iblis itu terluka, selusin binatang iblis alam dewa bergegas ke arahnya di dalam air, berpesta di atasnya. Seluruh permukaan air berubah menjadi merah darah dengan segera. Makhluk-makhluk di dalam air jelas memperhatikan dua orang di pantai. Namun, tidak jelas apakah makhluk itu merasakan bahaya dari Jonathan dan rekannya. Binatang iblis di bawah tidak meluncurkan serangan lain. Sebaliknya, mereka tenggelam kembali ke dalam air. Apa kau yakin kita bisa menyeberangi air seperti itu? Bulir keringat muncul di dahi Sirius saat dia mulai berbicara. Dilihat dari penampilannya, jelas terlihat kalau dia masih belum pulih dari keterkejutan yang baru saja dialaminya. Mendengar hal itu, Jonathan juga merasa agak tidak yakin. Ketika Jonathan dan Seboxia pertama kali memasuki dunia kecil, mereka menyelamatkan Grayson dan yang lainnya dari Mountain Village secara tidak sengaja. Jonathan belajar dari mereka bahwa wilayah perairan adalah yang paling berbahaya di dunia kecil itu. Meskipun Jonathan dan Seboxia telah melintasi aliran bawah permukaan dalam waktu yang lama, secara mengejutkan mereka tidak bertemu dengan monster apapun. Bahkan ketika bertemu dengan gurita raksasa, gurita itu dengan mudah ditangani oleh Seboxia. Oleh karena itu, Jonathan menduga bahwa para penghuni dunia kecil itu takut akan air, karena mereka tidak bisa mengalahkan monster iblis di dalamnya. Bagaimanapun juga, penduduk desa berasal dari alam Grandmaster sedangkan binatang iblis berasal dari alam dewa. Baru setelah kejadian berdarah itu, Jonathan mulai memahami kengerian yang sebenarnya dari perairan dunia kecil itu. Dia yakin tidak mungkin mereka bisa menyeberangi air. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kultivasi seorang kultivator, mereka tetaplah manusia. Begitu mereka memasuki air, kultivasi mereka pasti akan sangat berkurang. Dengan demikian, terlibat dalam pertempuran dengan binatang iblis yang hidup di dalam air akan merugikan. Itu akan dapat ditangani jika hanya ada satu atau dua binatang buas atau jika badan air itu pendek. Jonathan masih bisa melakukannya dengan tekniknya. Namun, menilai dari jumlah binatang iblis alam dewa yang bersembunyi di sungai itu pada saat itu, Jonathan yakin mereka akan mati jika menyeberanginya. Bab 1348. Mereka berdua mundur ke jarak 50 meter. Itu adalah jarak yang relatif aman. Bahkan jika monster iblis air menyerang, mereka bisa dengan mudah mengatasinya. Duduk di atas peti mati, Sirius melemparkan pil peremajaan roh ke dalam mulutnya dengan santai seolah-olah itu adalah kacang jeli. Jonathan, peti matimu memiliki pertahanan yang sangat kuat. Seharusnya bisa membantu kita menyeberangi sungai, kan? Mendengar itu, Jonathan dengan hati-hati merenungkan formasi yang diberikan Seboxia kepadanya. Kemudian, dia mengangguk setuju. Itu memang mungkin, tetapi memiliki risiko yang besar. Benda ini cukup kokoh, tapi jika monster iblis tipe air itu menyeret kita ratusan meter di bawah air, aku khawatir kita akan menghadapi akhir yang menyedihkan. Kedalaman ratusan meter, tatapan Sirius menunjukkan sedikit keraguan. Ini adalah dunia yang kecil. Sulit membayangkan kalau dunia ini begitu luas. Jika kedalamannya mencapai ratusan meter, bukankah pencipta dunia kecil ini melebihi Kaisar Vehor yang agung? Mengingat bagaimana dia sebelumnya diseret ke dalam gua bawah laut oleh binatang iblis, Jonathan dengan santai melemparkan kaki berduri. Ini adalah kaki berduri dari binatang iblis yang menyeret saya ke bawah air sebelumnya. Kami berada di kedalaman setidaknya 300 meter. Jika bukan karena bantuan Seboxia, aku pasti sudah mati di sana. Saat itu, aku tidak tahu bagaimana cara mengendalikan peti mati itu, aku juga tidak mengerti bagaimana Seboxia bisa melakukan manuver untuk menghindari gangguan dari semua binatang iblis air secara ajaib. Secara keseluruhan, aku pasti sudah hanyut dalam aliran bawah permukaan setidaknya selama 2 hari.
Mendengar itu, Sirius mengangguk kecil, menepuk pundak Jonathan, dan menyerahkan sebatang rokok. Kupikir keluarga Blackwood sudah tidak beruntung karena memasuki dunia kecil ini, tapi ternyata kau bahkan lebih sial lagi. Jonathan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menerima rokok itu, dia tidak menyalakannya. Sebaliknya, dia langsung menyimpannya. Bukan perokok berat. Sambil tersenyum, Sirius menatap Jonathan dan bertanya, lalu dengan cepat menyalakan rokoknya. Jonathan tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Dulu aku sering merokok saat aku memadamkan kerusuhan. Tapi setelah menghabiskan setengah tahun di penjara Northern Crimson, saya sudah berhenti. Sekarang setelah Josephine punya anak, saya benar-benar tidak bisa merokok lagi. Kalau tidak, jika aku meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumah dengan bau rokok, dia akan mengeluh padaku tanpa henti. Mendengar itu, Sirius tersenyum licik. Takut pada istri adalah hal yang baik. Pada saat itu, Sirius menghisap beberapa batang rokoknya. Tanpa melirik Jonathan, dia mulai berbicara dengan nada yang sangat rendah dan terukur. Jonathan, katakan yang sebenarnya. Bisakah kita benar-benar pergi dari sini? Setelah Sirius menyelesaikan kalimatnya, tatapan Jonathan sedikit mengeras. Melihat Sirius, Jonathan merasa seolah-olah pria energi di hadapannya telah menua lebih dari 1 dekade dalam sekejap. Sirius meraih prestasi besar di usia muda dan memegang kekuasaan besar di tangannya. Dia mewakili keluarga Blackwood, bepergian ke luar negeri selama hampir 1 dekade. Jonathan baru mulai memahami secara mendalam tentang 8 keluarga terhormat itu dalam 6 bulan terakhir. Tentu saja, dia tidak mungkin tahu tentang 8 keluarga terhormat sedekat mereka mengenal diri mereka sendiri, dan dia juga tidak dapat sepenuhnya memahami pengalaman semua tokoh penting dalam 8 keluarga terhormat. Tetap saja, dia menganggap paruh pertama kehidupan Sirius pasti dipenuhi dengan keagungan dan semangat yang tinggi. Sejak mereka memasuki dunia kecil, semua kebanggaan keluarga Blackwood telah hancur. 3 orang telah tewas di wilayah utara dunia kecil, dan terlebih lagi, 2 di antaranya tewas tepat di depan Sirius. Di bawah pukulan seperti itu, bahkan orang yang teguh seperti Sirius akan merasa sangat terpukul. Jonathan tahu apa yang paling dibutuhkan Sirius pada saat itu adalah mendengar respon positif darinya. Setelah beberapa kali mencoba untuk berbicara, dia akhirnya mengulurkan tangan dan mengambil rokok yang belum menyala tadi, meletakkannya di mulutnya. Dengan satu tangan membentuk segel, percikan energi spiritual menari-nari di ujung jari Jonathan. Menariknya dalam-dalam, Jonathan perlahan-lahan menghembuskan kepulan asapnya. Sirius, aku tahu jawaban yang kau cari, tapi apa kau akan percaya jika aku mengatakannya padamu? Sirius menatap Jonathan, dan setelah beberapa saat, Sirius secara mengejutkan mulai menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Oh Jonathan, Jonathan, aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana kau berhasil mendirikan kantor Asura. Pendirian kantor Asura tidak dibangun di atas janji-janji kosong, kata Ye King ringan. Apakah kita bisa keluar atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan apa yang saya katakan. Itu sepenuhnya tergantung pada pilihan kita. Sirius menatap Jonathan dan berkata dengan sedikit kebingungan, pilihan. Jonathan mengangguk pelan, lalu mengulurkan tangan dan menepuk peti mati di bawahnya. Ini adalah pilihanmu. Sirius melihat peti mati di bawah, merenung sejenak, lalu bertanya dengan bingung, apa yang kau maksud adalah Yoshua? Jonathan mengangguk. Aku tidak yakin apakah kau sudah familiar dengan konsep keberuntungan. Di luar sana, di dalam dunia Canaya, kekuatan yang memegang keberuntungan tidak lain adalah 8 keluarga terhormat, berbagai sekte besar, dan kantor Asura. Namun, di dunia kecil ini, keberuntungan berpihak pada Yoshua. Waktu dan kondisi mendukungnya karena dia memiliki warisan keluarga White. Yang kurang sekarang adalah dukungan. Sirius mengerutkan alisnya, menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Jadi, kau memintaku untuk membantu Yoshua, bukan menolongnya, tapi untuk menolong dirimu sendiri. Jonathan menghela napas tanpa daya. Apakah itu kau, aku, Kathleen, Stellario, atau kultivator lain dari faksi yang berbeda? Siapa di antara kita yang telah mencapai alam dewa tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Tapi berbicara secara objektif, bahkan jika kita semua diizinkan masuk ke Yanopolis sekarang, bisakah kita mengendalikan Yanopolis atau membuka portal kekacauan yang mengarah ke dunia luar?
Jonathan mengulurkan tangannya ke arah Sirius dan berkata, ada 100.000 pembudidaya alam dewa di Yanopolis. Apa kau yakin bisa menangani mereka semua? Sirius terdiam. Belum lagi 100.000 pembudidaya alam dewa, bahkan 10.000 dari mereka sudah cukup untuk membuat semua pembudidaya dari dunia luar, termasuk pembudidaya alam ilahi, mati. Setelah membantu Yoshua, apa yang membuatmu berpikir dia akan melepaskan kita? Jangan lupa, kita, 8 keluarga terhormat, yang memusnahkan 30.000 anggota keluarga White 1 dekade yang lalu. Jonathan menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak bisa menjaminnya. Bahkan, saya yakin ada kemungkinan besar dia akan membalas ke-8 keluarga itu dengan kekuatan penuh begitu dia berada di atas angin. Namun, Anda tidak punya pilihan selain berdiri bersamanya. Begitu Yoshua mendapatkan warisan keluarga White, Anda mungkin akan mati. Jika Anda tidak membantunya, Anda pasti akan mati. Orang yang bijaksana mencari manfaat dan menghindari bahaya. Ini adalah pilihan yang sederhana, jadi saya yakin Anda harus tahu bagaimana memilih. Ketika Jonathan sedang berbicara, dia mendengar desahan dari belakangnya. Jika terserah saya akan memilih pilihan kedua. Mendengar suara yang terdengar begitu dekat dengan mereka, Jonathan dan Sirius bereaksi seolah-olah mereka adalah kucing liar yang terkejut. Bulu kuduk mereka berdiri. Keduanya berguling ke belakang, dan saat Jonathan berguling, dia melepaskan energi spiritualnya, berniat untuk mengambil peti mati itu. Namun, peti mati itu ditahan dengan kuat oleh sebuah tangan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menggerakkannya sedikit pun. Mereka berdua mencabut senjata mereka dan dengan dingin melihat ke arah orang yang mendekat dari belakang, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah seorang pria tua, gemuk dan mengenakan celana pendek dan kemeja setengah lengan, mengenakan topi matahari. Pria tua itu menggantungkan kamera film kuno di lehernya. Dia dengan riang memperhatikan mereka berdua seolah-olah dia hanya seorang turis. Bab 1349. Jangan bergerak. Pria tua itu meletakkan tangan kirinya di atas peti mati, senyum ramah menghiasi wajahnya. Saat ia berbicara, ia mengangkat kamera dari lehernya, mengarahkannya ke Jonathan dan rekannya. Klik, suara tajam dari rana kamera kuno bergema, mengabadikan ekspresi waspada Jonathan dan Sirius untuk selamanya. Itu Jonathan dan Sirius, kan? Pria tua itu meletakkan kameranya dan bertanya sambil tertawa kecil. Jonathan perlahan menegakkan tubuhnya, tatapannya penuh dengan kewaspadaan. Orang tua yang berdiri di hadapan mereka tidak menunjukkan sedikit pun fluktuasi energi spiritual. Namun, siapapun yang bukan orang bodoh bisa mengerti bahwa tidak ada orang biasa yang bisa memasuki dunia kecil dan memanggil nama mereka. Jangan terlalu gugup. Jika aku bisa menyelinap di belakangmu tanpa suara, aku juga bisa membunuhmu dengan diam-diam. Pria tua itu tertawa kecil, lalu mengulurkan tangan untuk mencengkeram tutup peti mati, berniat untuk membukanya dengan kekerasan. Namun, peti mati itu tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Itu adalah senjata pradewa yang mampu menipu bahkan teka-teki surgawi. Kecuali tingkat kultivasi seseorang mencapai tingkat setengah dewa, gagasan mengandalkan kekuatan kasar untuk menghancurkan peti mati itu sama tidak masuk akalnya dengan membangun istana di udara. Benda ini memang harta karun. Sepertinya kalian anak muda benar-benar memiliki keberuntungan, kata orang tua itu. Sambil memegang pedang surga, Jonathan, setelah banyak berpikir, masih memberi sedikit hormat kepada orang tua itu dengan kepalan tangannya. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Aku. Pria tua itu tertawa kecil, menepuk-nepuk peti mati dengan lembut. Namaku Michael. Michael Collins. Mendengar kata-kata Michael, baik Jonathan maupun Sirius merasakan gelombang energi spiritual yang tiba-tiba muncul di dalam diri mereka. Afiliasi kedua orang itu berakar kuat di Chanaea, namun mereka secara mengejutkan akrab dengan nama keluarga Collins. Itulah keluarga Collins, salah satu dari 13 keluarga Enlighteners yang sebelumnya disebutkan kepada Jonathan oleh Blaze. Mereka adalah pendiri Anglandur dan memiliki reputasi yang mengintimidasi seluruh dunia. Ke-13 keluarga tersebut berbeda dengan keluarga terhormat tradisional Chanaea, karena mereka mengelola nama keluarga mereka dengan sangat ketat. Untuk keluarga terhormat seperti keluarga Blackwood,
Meskipun mereka memiliki anggota inti hingga 2 hingga 3.000 orang, cabang-cabang yang tersisa mungkin tidak akan kembali ke tanah leluhur mereka. Namun, mereka masih membawa nama keluarga mereka. Bahkan setelah ratusan generasi, ketika garis keturunan mereka telah menjadi begitu encer sehingga tidak dapat diabaikan, nama keluarga mereka tetap tidak dapat diubah. Namun, bagi 13 keluarga di belakang Enlighteners, nama keluarga mereka sangat berharga. Selain beberapa yang diakui, hanya mereka yang bisa menyandang nama keluarga. Mereka yang berasal dari cabang keluarga yang tersisa yang belum diakui, jika mereka berani menggunakan nama keluarga di depan umum, akan dieksekusi langsung oleh anggota keluarga. Dan orang tua yang berdiri di hadapan mereka, yang mengaku berasal dari keluarga Collins, menandakan bahwa 13 keluarga pencerah mungkin telah memasuki dunia kecil ini. Butir keringat menetes di pipi Jonathan. Melihat pria tua yang ramah di hadapannya, Jonathan bertanya dengan datar, "Keluarga Collins. Aku penasaran, apakah kalian sengaja mencariku, atau kita hanya kebetulan berpapasan?" 13 keluarga pencerah adalah puncak tertinggi dari seluruh komunitas kultivator dunia. Suatu ketika, seseorang berkata bahwa kekuatan sebuah keluarga tidak cukup untuk menghadapi mesin negara. Namun, 13 keluarga pencerah, melalui upaya mereka sendiri, memfasilitasi pendirian Anglandur. Dalam waktu kurang dari 200 tahun, negara ini menjadi satu-satunya negara yang sangat kuat di seluruh dunia. Dengan itu sebagai fondasi, ia mulai menyebar dan berkembang secara global, menjadi komunitas terkuat yang memiliki takdir yang sama. Sejak saat itu, mereka tidak lagi hanya menjadi batas tertinggi dunia kultivator. Ekonomi, perdagangan, dan bahkan stabilitas global semuanya berada di bawah bayang-bayang ke-13 keluarga tersebut. Mereka adalah penguasa boneka dunia yang sesungguhnya. Dan untuk keluarga Collins, hubungan yang paling langsung antara Jonathan dan mereka adalah Antoine. Ketika Jonathan awalnya berusaha membunuh Antoine, transfigurasi Ivanov muncul untuk menghentikannya, menyatakan bahwa Antoine berasal dari garis keturunan Collins dan sama sekali tidak bisa dibunuh. Pada awalnya, Jonathan tidak terlalu memperhatikan, tetapi karena keluarga Collins benar-benar menyusup ke dunia kecil dan menemukannya, hal itu mau tidak mau membuat Jonathan merinding. Kantor Asura dapat menyembunyikan semua anggota keluargaku, dan mungkin kita bisa lolos dari pencarian 8 keluarga terhormat. Menghadapi raksasa yaitu Enlighteners, yang telah memperluas jangkauannya ke seluruh penjuru dunia, saya tidak bisa lagi menjamin keselamatan mereka. Di dunia yang kecil ini, saya belum bisa melarikan diri. Bagaimana dengan mereka yang berada di luar sana? Setelah mendengar jawaban Jonathan, sedikit niat membunuh muncul di mata Michael. Nah, Anda tahu, keputusan untuk memasuki dunia kecil adalah perintah langsung dari pencerah. Kebetulan saya sedang melakukan perjalanan di Canaya, dan ditugaskan untuk tugas ini. Tentu saja, Ivanov telah memberitahu keluargaku tentang kau yang membunuh Antoine. Jadi, melumpuhkanmu hari ini hanyalah tugas sampingan. Ini sebenarnya tugas yang sederhana bagi saya. Mendengar itu, Jonathan mengalihkan pandangannya ke arah Sirius. Keduanya mengatur energi spiritual mereka, mata mereka dipenuhi dengan intensitas yang serius. Puan Collins, nama belakang Antoine adalah Ivanov, bukan Collins, bukan. Kalau aku tidak salah, dia belum mendapat pengakuan dari keluarga Collinsmu, kan? Jonathan bertanya. Kau benar, dia belum. Michael mengangguk dan melanjutkan, Ivanov tidak tahu apa-apa tentang aturan ke-13 keluarga kita. Dia mengira tindakannya di masa lalu tanpa celah, namun kenyataannya, kami sudah mengetahuinya sejak lama. Hanya saja, kami, keluarga Collins, tidak keberatan memiliki beberapa keturunan lagi. Itu hanya memalukan. Bahkan jika Ivanov menghabiskan sumber daya inti keluarganya untuk terhubung dengan keluarga Collins kami, Antoine hanyalah seorang pembudidaya alam dewa yang dibuat dengan tergesa-gesa. Dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi dewa. Keluarga Collins tidak akan pernah mengakui kegagalan seperti itu. Kata-kata Michael membuat ekspresi Jonathan sedikit melunak. Puan Collins, karena Anda tidak mengakui bahwa Antoine adalah bagian dari keluarga Collins, maka Anda tidak punya alasan untuk membunuhku, bukan? Tidak, tidak, tidak. Pria tua itu menjelaskan dengan nada canggung, aku tidak membunuhmu karena kamu membunuh Antoine,
tapi karena kamu tahu Antoine berasal dari garis keturunan Collins, tapi kamu tetap memilih untuk membunuhnya. Hal ini agak tidak menghormati keluarga Collins. Tentu saja, ada banyak orang di dunia ini yang mengutuk para pencerah. Kita tidak mungkin bisa melenyapkan mereka semua. Lagi pula, orang-orang ini hanya berbicara besar, dan banyak dari mereka yang bahkan tidak tahu apa itu pencerah. Tetapi sebagai pemimpin kekuatan besar seperti kantor Asura, sikap Anda tidak seperti orang biasa. Meskipun penjelasan ini mungkin tampak sedikit mengada-ada, membunuhmu seperti makanan penutup setelah makan. Itu opsional, tapi hari ini, aku hanya merasa ingin membunuh seseorang. Jadi, kamu masih akan mati di sini hari ini. Pria tua itu berbicara dengan agak canggung, lalu menginjakkan kakinya dengan ringan. Crack, boom. Dengan ledakan yang teredam, tanah di depan orang tua itu terbelah, dan seluruh tepi sungai secara mengejutkan runtuh sepenuhnya. Tanah yang hancur, membawa Jonathan dan Sirius, terjun langsung ke dalam air yang berwarna merah. Bab 1350. Awas. Dengan teriakan pelan, Jonathan menyalurkan energi spiritualnya ke dalam retakan di bawahnya. Menggunakan teknik ekstraksi elemen, dia memanggil dua naga penggali untuk mengangkat dirinya dan Sirius, melemparkan mereka ke arah Michael. Pakaian Sirius robek dan compang camping, tanda di tubuhnya bersinar terang. Dengan hentakan keras, sosoknya berubah menjadi bayangan, menerjang lurus ke depan. Tombak itu, seperti seekor naga, menembus langit dan tiba. Dengan suara yang menusuk, ujung tombak panjang di tangan Sirius menusuk dengan keras ke arah wajah Michael. Ding! Dengan suara lembut, Michael bahkan tidak bergeming sedikit pun, mempertahankan sikap tenangnya yang biasa. Ujung tombak dihentikan oleh setitik cahaya, seukuran kuku, 3 cm jauhnya dari dahi Michael. Penguasaan tubuh yang ditingkatkan rune, kalian para kultivator Canayan cukup tangguh. Michael tertawa kecil, tangan kanannya bergerak secepat kilat untuk merebut tombak Sirius. Dengan goyangan yang kuat, dia secara mengejutkan mematahkan tombak itu menjadi dua tepat di tengah. Kilatan pedang menyambar, dan Michael, dengan senjata yang rusak di tangannya, dengan berani membalas serangan pedang surga Jonathan. Segera setelah itu, dia menusukkan telapak tangannya langsung ke wajah Jonathan. Ding! Lonceng berbunyi, dan lonceng perunggu yang menakutkan diaktifkan, membawa tubuh Jonathan dan jatuh ke belakang. Sambil menelan seteguk darah segar, Jonathan membentuk segel tangan, menggunakan teknik ekstraksi elemen air. Dia memanggil Colstrax di bawah kakinya untuk menuruti perintahnya. Namun, mengiringi kolom air yang muncul dari permukaan, ada juga sosok besar yang mirip dengan gurita. Itu adalah monster iblis dari alam dewa. Di bawah kaki Jonathan, energi spiritual melonjak. Dia menginjak tentakel yang telah dipanjangkan oleh binatang iblis itu, berubah menjadi bayangan saat dia mendarat di pantai. Setelah menerima pukulan keras dari Michael, Jonathan merasa seolah-olah organ dalam tubuhnya terbakar. Rasa sakitnya sangat hebat. Kekuatan kehidupan dengan cepat berkumpul untuk menyembuhkan luka dalam, dan mata Jonathan dipenuhi rona kewaspadaan. Pada saat ini, dia dan Sirius berada di kedua sisi Michael, menjebaknya di tengah. Namun, bahkan dalam situasi seperti itu, mereka tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk menang melawan Michael. Dari awal hingga akhir, Michael berdiri tegak di sisi peti mati. Dan meskipun keduanya bertindak agak tergesa-gesa tadi, namun mereka tetap memberikan segalanya. Kemudahan Michael menetralisir serangan kedua orang itu tidak diragukan lagi, membuktikan bahwa dia adalah seorang kultivator di alam ilahi. Dilihat dari penampilan Michael, jelas bahwa dia tidak berniat melepaskan mereka berdua. Dengan gerakan cepat, Jonathan memanggil selusin tombak panjang, dan tanpa ragu-ragu, dia melemparkannya ke arah Michael. Michael dengan halus menggeser posisinya, membiarkan tombak-tombak bersiul itu melewatinya. Tombak-tombak itu merobek kekosongan, semuanya mendarat di kaki Sirius. Kau bisa langsung memberikannya padanya, aku tidak keberatan, kata Michael sambil tertawa kecil. Seandainya aku bertemu denganmu beberapa tahun sebelumnya, aku pasti akan mengajakmu untuk menjadi anggota keluarga Collins. Sayang sekali, kami tidak lagi membutuhkan kultivator dari alam dewa sekarang. Anda benar-benar telah melewatkan masa-masa indah. Dengan pedang surga di tangan, Jonathan memperhatikan Michael dengan hati-hati.
Orang tua itu benar-benar memberinya rasa ketakutan yang luar biasa. Perasaan ini bahkan lebih kuat daripada saat dia pertama kali bertemu dengan Damoyed dan Kenado di wilayah barat. Di wilayah barat, Damoyed dan Kenado menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk memanggil badai petir dan angin kencang untuk mengepung Jonathan. Pemandangan itu cukup mengejutkan jiwa. Meskipun begitu, tidak ada yang lebih mengejutkan daripada tendangan yang baru saja dilepaskan Michael. Jarak dari peti mati ke tepi sungai selebar 50 meter, dan dengan langkah Michael, tepi sungai yang panjangnya beberapa ratus meter itu runtuh sepenuhnya. Ini hanyalah sebuah tendangan tanpa penerapan prinsip of strength. Cara orang ini menggunakan kekuatannya agak terlalu menakutkan. Collins, kita telah memasuki dunia kecil ini dan sejauh ini, kita tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang, yang kami harapkan adalah pergi dengan selamat. Sedangkan untuk Antoine, kalian juga tidak peduli padanya. Kita tidak perlu bertengkar mati-matian. Perdamaian lebih berharga, bukankah kalian setuju? Saat Jonathan menyeka darah segar dari sudut mulutnya, dia berbicara dengan sikap menjilat. Pada saat yang sama, di bawah kakinya, energi spiritual yang sangat besar melonjak dengan liar ke dalam bumi saat dia mulai melakukan teknik ekstraksi elemen. Michael merasakan sesuatu, dengan lembut mengerahkan kekuatan di bawah kakinya, dengan paksa memasukkan tanah dalam radius 10 meter di sekelilingnya ke dalam medan spiritualnya. Teknik ekstraksi elemen, secara sederhana, adalah sebuah metode yang menggunakan energi spiritual dan mantra untuk mengubah susunan struktur secara tiba-tiba. Hal ini mirip dengan air yang merembes ke dalam pasir. Jika pasirnya kering, maka secara alami akan memungkinkan air untuk masuk dengan mudah. Tapi jika dia menemukan sepotong permafrost yang sudah dipenuhi dengan energi spiritual, bahkan teknik ekstraksi elemen Jonathan tidak akan ada gunanya. Sementara mengklaim tidak ingin bertarung, kau diam-diam menggunakan teknik ekstraksi elemen untuk menyergapku. Anda, anak muda, tidak memiliki rasa kesopanan. Michael berkata sambil tertawa kecil, lalu dengan halus menggeser kakinya. Gelombang energi spiritual dengan cepat mengalir dari tanah, mengikuti jalur energi Jonathan. Berhenti. Merasakan anomali dalam energi spiritualnya, Jonathan dengan tegas memotong keluaran energi spiritualnya sendiri, lalu dengan cepat menghindar dengan sebuah salto. Pada saat dia menghindar, tanah di bawah kakinya meledak dengan suara gemuruh yang menggelegar. Butiran pasir dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit seperti peluru. Sialan, beberapa orang tidak menghargai kebaikan. Jonathan berdiri teguh. Tatapannya ke arah Michael tidak lagi mengandung rasa hormat. Sebaliknya, tatapan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tanpa kemampuan untuk menggunakan grid prinsip, bukankah kau hanya kultivator alam dewa yang sedikit lebih kuat? Setelah aku membunuhmu hari ini, aku akan menjadi terkenal di antara para pencerah. Dengan teriakan dingin, Jonathan mendorong tanah dengan kuat, berubah menjadi kabur saat dia menerjang langsung ke arah Michael. Kau anak yang sombong. Saat mereka bergerak maju, Jonathan membentuk segel dengan tangan kirinya, menyebabkan peti mati tiba-tiba membesar. Michael sedang berdiri di samping peti mati itu ketika, tanpa peringatan, peti mati itu tiba-tiba membesar, menyebabkan dia tersandung. Pada saat itu juga, pedang surga Jonathan langsung menghantam leher Michael. Ding! Sekali lagi, setitik cahaya berkilauan muncul di atas leher Michael. Tidak peduli seberapa keras Jonathan berusaha, setitik cahaya itu bertindak seperti sepasang tang, dengan kuat menghalangi ujung pedang, mencegah pedang surga bergerak maju 1 inci pun. Gigitlah debunya. Pada saat Jonathan dan Michael terkunci dalam pergulatan, di sisi lain, Sirius, tubuhnya berkilauan dengan tanda merah, muncul di samping Michael, memegang tombak panjang sihir tingkat rendah. Dengan teriakan keras, tombak Sirius mengarah langsung ke perut bagian bawah Michael. Klik. Dengan sekuat tenaga, Sirius mendorong ke depan, tapi di bawah dampak yang luar biasa, tombak yang lebih rendah secara mengejutkan patah menjadi beberapa bagian. Bahkan dengan kemampuan luar biasa Michael, dia tidak mampu menahan serangan dari 2 ahli alam dewa tingkat atas. Akhirnya, dia terlempar ke belakang, jatuh di udara. Cepatlah. Jonathan mengulurkan tangan dan menepuk peti mati yang sangat besar itu, lalu dengan lambaian tangannya, dia membuat peti mati itu menyusut kembali menjadi lebih dari 1 meter, yang kemudian dia bawa di punggungnya.
Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Sirius, lalu mereka berdua menghilang ke dalam tanah. Bersambung.